Zona Music Indonesia Radio. Sahabat setia, inilah zona lintas terkini hari ini bersama pewarta kita, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jokowi teken aturan yang beri izin Ormas kelola pertambangan. Dalam belaid ini terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada Ormas dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Dikutip dari Kompas.com, Jumat, 31 Mei 2024, pukul 14.01 WIB. Komentar Dian Erika Nugraheni, Ahmad Nasruddin Yahya, tim redaksi Jakarta, Kompas.com. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah, PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dilansir dari salinan resmi PP Nomor 25 yang diunggah di laman resmi Sekretaris Negara, Jumat, 31 Mei 2024, aturan tersebut diteken pada 30 Mei 2023. Dalam belaid atau regulasi tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan, ormas, dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Aturan itu tertuang pada pasal 83A yang membahas wilayah izin usaha pertambangan khusus, WIUP, secara prioritas. Pada pasal 83A ayat 1, dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUP dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas dan organisasi keagamaan. Kemudian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, PKP 2B. Adapun IUPK dan atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Kemudian disebutkan bahwa kepemilikan saham ormas maupun organisasi keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Badan usaha sebagaimana dimaksud dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP 2B sebelumnya dan atau afiliasinya selanjutnya. Penawaran WIUP sebagaimana berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP ini berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUP secara prioritas kepada badan usaha milik ormas dan organisasi keagamaan akan diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres. Sebelumnya pemerintah memang telah berencana membagikan izin usaha pertambangan, IUP, ke ormas melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Rencana ini sempat mendapat sorotan lantaran ormas dinilai tidak memiliki kompetensi untuk mengurus sektor pertambangan. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia sebelumnya menjelaskan, perusahaan yang memiliki IUP juga tidak sepenuhnya dikelola sendiri melainkan dibantu kontraktor. Demikian juga dengan ormas yang tentu akan mencari partner lain untuk mengelola IUP. Dikelola secara profesional, dicarikan partner yang baik. Kalau ada yang mengatakan bahwa organisasi keagamaan itu enggak punya spesialisasi untuk mengelola itu, memang perusahaan-perusahaan yang punya IUP itu mengelola sendiri, ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta pada 29 Mei 2024. Dia juga beralasan, para ormas keagamaan memiliki jasa dalam memerdekakan bangsa Indonesia sehingga sudah selayaknya mereka diberikan IUP untuk mengelola usaha pertambangan. ZTE dan MyRepublic rilis modem Wi-Fi 7, bisa download hingga 5,8 Gbps. Modem Wi-Fi 7 yang dibawa ZTE bersama MyRepublic ini diklaim sebagai modem Wi-Fi 7 pertama yang beredar di Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, Jumat, 31 Mei 2024, pukul 14 WIB. Komentar Bill Clinton, Reskaka Nistanto, tim redaksi, Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan, keandalan, dan kecerdasan untuk meningkatkan pengalaman digital pengguna. Berkolaborasi dengan MyRepublic, kami memulai perjalanan untuk memberdayakan individu, bisnis, dan komunitas Indonesia dengan teknologi tersebut, kata Michael dalam keterangan resmi yang diterima Kompas Tekno, Jumat, 31 Mei 2024. Kompas.com, perusahaan teknologi jaringan asal Cina, ZTE Corporation, ZTE, bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan internet, ISP, di Indonesia. MyRepublic meluncurkan produk Optical Network Termination, ONT, alias modem berteknologi Wi-Fi 7.
Standar Wi-Fi 7 dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineer, IE, sebagai penerus dari Wi-Fi 6 yang meluncur pada 2019 dan Wi-Fi 6E, 2020. Standar ini diluncurkan Wi-Fi Alliance di ajang Consumer Electronics Show, CES, Las Vegas, Januari lalu. Dibanding pendahulunya Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 diklaim dapat memberikan kecepatan teoritis yang lebih ngebut, hingga 5,8 Gbps, latensi lebih rendah, serta hadir dengan fitur Multi-Link Operation, MLO, untuk terhubung dalam dua tipe jaringan yang berbeda, 2, 4 GHz dan 5 GHz. ZTE ilustrasi modem Wi-Fi 7 kolaborasi ZTE dan MyRepublic. Teknologi Wi-Fi 7 bisa menjawab tantangan ke depan untuk kebutuhan bandwidth yang lebih besar menggunakan infrastruktur fiber optik yang sudah ada. Selain itu, teknologi ini juga sepenuhnya kompatibel dengan teknologi Wi-Fi yang sudah ada, sehingga menjamin smooth transition dan pengalaman pengguna yang lebih baik, tambah Hendra. Menurut ZTE, kehadiran modem berteknologi Wi-Fi 7 ini akan bisa mendukung berbagai kegiatan dan kebutuhan pengguna saat ini. Beberapa di antaranya seperti kebutuhan untuk mendukung ekosistem perabot pintar di rumah, smart home, menghubungkan banyak perangkat dengan jenis Internet of Things, IoT, serta mendukung kegiatan komputasi berbasis cloud. Solusi ONT Wi-Fi 7 sendiri dapat mengatasi hambatan atau bottleneck pada jangkauan 10 meter dalam skema penggunaan All Optical Broadband untuk berbagai pemanfaatan, use case, pengguna di rumah. Adapun peluncuran ONT Wi-Fi 7 dengan MyRepublic ini merupakan salah satu komitmen ZTE untuk menghadirkan teknologi jaringan yang bisa meningkatkan pengalaman pengguna di berbagai segmen, terutama untuk segmen smart home. Apakah boleh minum kopi setiap hari? Berikut penjelasannya. Kopi bisa menghindarkan dari rasa kantuk dan membuat tubuh segar. Namun, apakah boleh minum kopi setiap hari? Simak penjelasannya berikut ini. Dikutip dari Kompas.com, Jumat, 31 Mei 2024, pukul 5 WIB. Komentar Ria Apriani Kusumastuti tim redaksi. Namun, jumlah kopi yang dikonsumsi per hari tidak boleh berlebihan dan disarankan untuk tidak menambahkan bahan tambahan lainnya, seperti gula dan krimer, karena bisa mengurangi manfaat kopi. Kompas.com, kebiasaan minum kopi dapat membuat tubuh terasa lebih segar dan tidak mudah mengantuk. Namun, apakah boleh minum kopi setiap hari? Ternyata, minum kopi setiap hari umumnya aman asalkan tidak berlebihan, atau kurang dari 4 cangkir kopi setiap hari. Bahkan, minum kopi secara rutin setiap hari justru bisa memberikan beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti mengurangi rasa lelah, menurunkan risiko diabetes, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan performa fisik saat olahraga. Untuk itu, simak penjelasan dan manfaat minum kopi setiap hari berikut ini. Apakah boleh minum kopi setiap hari? Ternyata, minum kopi setiap hari umumnya aman dan tidak akan menimbulkan efek samping yang serius. Namun, jumlah kopi yang dikonsumsi per hari tidak boleh berlebihan dan disarankan untuk tidak menambahkan bahan tambahan lainnya, seperti gula dan krimer, karena bisa mengurangi manfaat kopi. Dilansir dari Mayo Clinic, maksimal konsumsi kopi per hari adalah sekitar 4 cangkir sehari, atau setara dengan 400 mg, mg, kafein. Umumnya aman untuk orang dewasa yang sehat. Pasalnya, minum kopi secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Beberapa efek terlalu banyak minum kopi, yakni sakit kepala, insomnia, mudah marah, gelisah, peningkatan dorongan dan frekuensi buang air kecil, peningkatan irama denyut jantung, tremor otot. Meskipun begitu, beberapa orang yang lebih sensitif terhadap kafein mungkin akan mengalami efek samping yang lebih serius meskipun hanya minum kopi sedikit saja. Anda yang tidak terbiasa minum kopi atau sensitif terhadap kafein diimbau untuk membatasi atau menghindari konsumsi kopi setiap hari. Selain itu, para wanita yang sedang mencoba untuk hamil, sedang hamil, atau sedang menyusui, juga diimbau untuk membatasi konsumsi kafein per hari sehingga tidak lebih dari 200 mg. Meskipun umumnya aman untuk orang dewasa, anak-anak dan para remaja diimbau untuk membatasi atau menghindari konsumsi kafein karena mungkin bisa menyebabkan efek samping tertentu. Manfaat minum kopi setiap hari. Minum kopi setiap hari ternyata tidak hanya akan menghindarkan Anda dari rasa kantuk,
tetapi juga akan memberikan manfaat untuk kesehatan. Dilansir dari WebMD, ada beberapa manfaat minum kopi setiap hari, seperti meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan untuk berpikir, termasuk ketika Anda kurang tidur. Menurunkan risiko diabetes tipe 2, khususnya pada orang-orang sehat. Menurunkan risiko gagal jantung pada orang-orang yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Menurunkan risiko kematian dini dari berbagai penyebab atau karena penyakit jantung. Menurunkan risiko penyakit Parkinson, khususnya pada pria yang tidak merokok. Melancarkan buang air besar setelah melakukan prosedur operasi yang melibatkan gangguan usus. Melancarkan proses pencernaan setelah operasi, khususnya beberapa jenis operasi usus. Memahami apakah boleh minum kopi setiap hari sangatlah penting karena ternyata kebiasaan ini umumnya aman dan tidak akan menimbulkan efek samping yang serius. Meskipun begitu, Anda yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat perlu menghindari atau membatasi konsumsi kopi karena kafein di dalamnya bisa memengaruhi atau menurunkan efektivitas obat tersebut. Konsultasikan dengan dokter sebelum minum kopi setiap hari agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Populer tren, bayi tertabrak Fortuner, orang tua bisa dipidana? Mahasiswa UM Palembang diduga plagiat skripsi lulusan Unsri. Populer tren 31 Mei 2024, bayi tertabrak Fortuner, orang tua bisa dipidana? Mahasiswa UM Palembang diduga plagiat skripsi lulusan Unsri. Dikutip dari Kompas. Jumat, 31 Mei 2024, pukul 5.30 WIB. Komentar Rizal Setio Nugroho, tim redaksi Kompas. Peristiwa bayi meninggal tertabrak Fortuner di Sidoarjo sangat memilukan. Pengendara Fortuner telah ditetapkan tersangka. Lantas, apakah orang tua bayi tersebut bisa dipidana karena dinilai lalai? Simak penjelasannya di berita Populer Tren. Sejumlah berita lainnya menghiasi laman tren sepanjang Kamis, 30 Mei 2024, hingga Jumat, 31 Mei 2024. Berikutnya ada berita perihal keluarga pegawai KAI yang dapat diskon tiket kereta 50%. Kemudian ada pula dugaan plagiat mahasiswa UM Palembang terhadap skripsi lulusan Unsri. Populer Tren 31 Mei 2024. Selengkapnya, berikut ini berita Populer Tren sepanjang Kamis, 30 Mei 2024, hingga Jumat, 31 Mei 2024. 1. Bayi tertabrak Fortuner, orang tua bisa dipidana? Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, Muhammad Iksan menuturkan, orang tua yang lalai hingga menyebabkan anaknya meninggal dunia dapat dipidanakan. Secara yuridis formal, kelalaian yang menyebabkan orang mati diancam dengan pasal 359 KUHP, ungkapnya saat dikonfirmasi Kompas. Rabu, 29 Mei 2024. Dalam pasal 359 KUHP, disebutkan bahwa kesalahan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dia menambahkan, praktik penegakan hukum biasanya dipengaruhi beberapa faktor, seperti undang-undang, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya masyarakat. 2. Keluarga pegawai KAI dapat diskon kereta 50%. Vice President, VP, Public Relations PT KAI, Joni Martinus, mengkonfirmasi jika keluarga pegawai KAI menerima diskon 50% tiket kereta api. Betul, keluarga pegawai yang terdiri dari istri atau suami, anak, orang tua, dan mertua mendapatkan diskon tiket kereta api 50% seumur hidup, ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas. Rabu, 29 Mei 2024. Joni menjelaskan, pemberian diskon khusus keluarga pekerja merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap kontribusi dan dedikasi karyawan. Apresiasi tersebut, menurut dia, pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja setiap pegawai KAI. 3. BKDJ diakses 9 layanan publik, apa saja? 9 layanan publik yang membutuhkan DKD meliputi layanan kesehatan dalam satu sehat, bantuan sosial, bansos, dan layanan pembuatan surat izin mengemudi, SIM. Ada pula layanan administrasi kependudukan, pendidikan, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, portal pelayanan publik, serta layanan Satu Data Indonesia. Sekarang IKD yang akan diberlakukan menjadi INAPAS, INA Digital, sedang kami kembangkan lebih kuat lagi dari sisi cyber security, dari keamanan data juga diperkuat, kata Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setiabudi 4. Update kasus korupsi timah,
kerugian 300 triliun rupiah. Penyidik Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Bambang Gatot Aryono, BGA, sebagai tersangka baru kasus korupsi timah di wilayah UPPT Timah 2015 hingga 2022, Rabu, 29 Mei 2024. Bambang merupakan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, periode 2015 hingga 2020. Ia diduga mengubah rencana kerja dan anggaran biaya, PAP tahun 2019. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, pihaknya menemukan alat bukti dugaan tersebut. 5. Mahasiswa UM Palembang diduga plagiat skripsi. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, UM, Palembang diduga melakukan plagiarisme terhadap skripsi lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Unsri, Sumatera Selatan. Perencana keuangan, iuran tapera jangan dipukul rata, bisa, gerus, daya beli masyarakat menurut perencana keuangan, kalau memang pekerja sudah punya rumah dan tidak ingin menambah rumah kedua maka tidak perlu dipotong juga untuk tapera. Dikutip dari Kompas. Jumat, 31 Mei 2024, pukul 5 WIB komentar Agustinus Ranggarespati, Aprilia Ika Tim Redaksi Jakarta, Kompas. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menerbitkan aturan baru terkait iuran untuk tabungan perumahan rakyat, tapera. Salah satu yang menjadi sorotan atas aturan tersebut adalah adanya iuran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja. Perencana Keuangan Andi Nugroho mengatakan, peraturan iuran tapera sebaiknya tidak dipukul rata alias disamaratakan. Kalau memang sudah punya rumah dan tidak ingin menambah rumah kedua ya tidak perlu dipotong juga untuk tapera ini, kata dia kepada Kompas. Kamis, 30 Mei 2024. Ia menambahkan, pemerintah juga perlu melihat berapa besar golongan penghasilan yang akan dipotong oleh program tapera ini. Pasalnya, masyarakat yang masih memiliki penghasilan setara upah minimum regional, UMR, atau bahkan di bawahnya akan merasa keberatan dengan potongan 3% tersebut. Buat saya, tujuannya sudah oke, tapi kalau bicara soal ideal, kembali lagi, peraturannya tidak bisa disamaratakan, imbuh dia. Lebih lanjut, Andi juga bilang program ini akan berpotensi menggerus daya beli masyarakat terutama kelas bawah. Masyarakat harus mengorbankan pengeluaran lain untuk dipotong demi iuran tapera ini. Pilihan lain, masyarakat juga bisa mencari pekerjaan tambahan untuk menutup potongan iuran tersebut. Walaupun cuma 3%, sedikit banyak akan mengurangi daya belinya, terang dia. Namun demikian, Andi beranggapan adanya program iuran tapera ini memang akan membantu masyarakat untuk persiapan membeli rumah. Sekurang-kurangnya, program ini dapat membantu masyarakat memiliki kebiasaan menabung untuk paling tidak membayar uang muka dari jumlah pembelian rumah. Memang konsepnya kita dipaksa untuk menabung ini, terang dia. Di sisi lain, ia juga menyoroti perbedaan kebutuhan tiap masyarakat dalam mempersiapkan rumah impiannya. Ia juga berharap, dana yang dihimpun dalam tapera tersebut dapat dikelola dengan profesional. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 15 ketentuan itu. Dijelaskan di pasal 15 PP nomor 21 tahun 2024, besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja. Besaran itu dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Informasi mengenai tanggal 3 Juni 2024 yang diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia dan hari lainnya. Dikutip dari Kompas. Jumat 31 Mei 2024, pukul 2 WIB komentar Tari Oktaviani Tim Redaksi Kompas. Tanggal 3 Juni 2024 jatuh pada hari Senin. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 3 Juni 2024. Hari Pasar Modal Indonesia. Tanggal 3 Juni 2024 ada peringatan tahunan bernama Hari Pasar Modal Indonesia. Hari ini menjadi pengingat bahwa pasar modal di Indonesia masih terus mengalami perkembangan. Pasar modal merupakan istilah untuk menyebutkan pasar sebagai sarana berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, saham dan lainnya.
Melansir dari situs OJK, pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Awal mula didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan VOC. Pasar modal Indonesia mengalami pasang surut hingga kegiatan pasar modal sempat vakum karena Perang Dunia Pertama dan Kedua. Tanggal 3 Juni 1952 Bursa Efek Indonesia akhirnya resmi dibuka kembali setelah ditutup akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Tanggal ini yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Tujuan adanya hari ini untuk meningkatkan kesadaran orang agar mau berinvestasi di pasar modal. Hari Sepeda Sedunia. Tanggal 3 Juni setiap tahunnya juga diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Hari Sepeda Sedunia ini ada untuk mengingatkan orang bahwa sepeda tetap menjadi transportasi yang baik bagi lingkungan. Hari ini disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat oleh 193 negara anggota Majelis Umum PBB. Sementara idenya bermula ketika Profesor Leszek Sibilski yang tinggal di AS memulai kampanyenya dan mendorong PBB yang akan menetapkan hari untuk advokasi dan perayaan sepeda sederhana di seluruh dunia. Pada tahun 2015, Sibilski mendedikasikan dirinya pada suatu proyek yang mengeksplorasi sepeda dan perannya dalam pembangunan. Proyeknya berkembang menjadi gerakan besar-besaran yang didukung oleh mobilitas berkelanjutan untuk semua, dan akhirnya menghasilkan Hari Internasional khusus promosikan bersepeda. Tujuan adanya hari ini yakni menyampaikan pesan bahwa sepeda masih menjadi alat transportasi terbaik karena selain baik untuk lingkungan, juga bisa menyehatkan tubuh manusia. Selain itu bisa menjembatani kesenjangan antara orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Sahabat setia, demikianlah zona lintas terkini di kesempatan pagi hari ini bersama pewarta kita. Sampai jumpa esok hari, terima kasih dan wassalam. Zona Music Indonesia Radio.